Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Denda Gusapawarana dengan NRP 2240 10 126 dan rekan-rekan saya yaitu Rehan Rizky Abdullah dengan NRP 2240 10 105, Mario Adi Saputra dengan NRP 2240 10 119, Ega Trigumlar dengan NRP 2240 10 127, Riki Purnama Sulaiman dengan NRP 2240 10 116, dan Ari Muhammad Januar dengan NRP 2240 10 120. Di sini kami akan menganalisis perusahaan Asus Tech atau Asus Computer Inc. Yang pertama ada strategi pemasaran Asus yang akan dibacakan oleh Mario. Strategi pemasaran Asus. Pertama, inovasi berkelanjutan. Asus terus mengembangkan teknologi baru dan produk inovatif. Contohnya adalah laptop series ROG yang dirancang khusus untuk gamer profesional dan perangkat ZenBook yang menawarkan desain premium dengan performa tinggi. Mereka juga berinovasi dalam produk seperti dual screen laptop, Asus ZenBook Duo, dan motherboard kelas dunia. Dua, disertifikasi produk disertifikasi produk. Asus tidak hanya berfokus pada komputer dan laptop, tetapi juga perangkat kelas lainnya seperti monitor, smartphone, series Asus ROG Phone, router, dan peripheral gaming. Diversifikasi ini memungkinkan Asus menjangkau berbagai segmen pasar dan memenuhi kebutuhan pelanggan yang beragam. Tiga, fokus pada segmen premium dan gaming. Asus memanfaatkan kualitas pasar gaming dengan memperluas lini produk ROG. Mereka membangun komunitas game melalui turnamen, kolaborasi dengan e-sport, dan inovasi perangkat keras yang dirancang khusus untuk kebutuhan gaming. 4. Ekspansi global. Asus memprioritaskan ekspansi ke pasar internasional termasuk Asia, Eropa, dan Amerika. Mereka mendirikan pusat penelitian dan pengembangan R&D di berbagai lokasi untuk memastikan produk sesuai dengan kebutuhan pasar lokal. 5. Efisiensi operasional. Asus menggunakan pendekatan vertikal integration untuk mengendalikan kualitas dari efisiensi produk. Dengan memproduksi komponen penting secara internal, Asus mampu menekan biaya dan meningkatkan margin keuntungan. Lanjut. Selanjutnya, analisis lingkungan internal. Analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan, dikenal sebagai pelopor inovasi. Yang kedua menawarkan berbagai bentuk, mulai dari laptop, smartphone, motherboard, hingga peripheral gaming. Yang ketiga, Asus memiliki merek yang kuat di pasar internasional, dikenal karena kualitas dan keandalan produk. Yang keempat, Asus memiliki kontrol penuh atas produksi dan teknologi dengan fasilitas R&D canggih. Lalu ada weakness atau kelemahan. Produk Asus, terutama seri ROG adalah ZenBook memiliki harga tinggi yang dapat membatasi daya tarik bagi segmen pasar menengah ke bawah. Yang kedua, sebagian besar pendapatan Asus masih berasal dari produk PC dan laptop, yang merupakan pasar yang cenderung stagnan. Yang ketiga, Asus menghadapi persaingan dari merek besar lainnya seperti HP, Dell, Lenovo, dan Apple yang juga memiliki keunggulan kompetitif masing-masing. Lalu ada opportunities atau peluang. Yang pertama, pasar gaming terus berkembang, memberikan peluang besar bagi lini produk ROG, baik dalam bentuk laptop, desktop, maupun peripheral. Yang kedua, tren seperti AI, IoT, dan perangkat hybrid penciptaan peluang bagi Asus untuk mengembangkan produk baru. Yang ketiga, integrasi antara laptop, smartphone, dan perangkat pintar lainnya dapat memperkuat posisi Asus dalam ekosistem teknologi. Yang keempat, negara-negara berkembang seperti India dan Asia Tenggara adalah pasar potensial untuk pertumbuhan penjualan. Dan yang terakhir ada threats, yaitu ancaman. Yang pertama, produsen lain seperti Lenovo, HP, dan Apple terus mengancam pangsa pasar Asus dengan produk inovatif dan harga yang kompetitif. Yang kedua, ketergantungan pada komponen seperti semikonduktor dapat memengaruhi biaya produksi dan margin keuntungan. Yang ketiga, krisis ekonomi atau perubahan kebijakan perdagangan global dapat memengaruhi rantai pasokan dan permintaan pasar. Yang keempat, siklus hidup produk yang pendek di industri teknologi memaksa Asus untuk terus berinovasi yang memerlukan investasi dalam R&D. Selanjutnya ada analisis pastel. Yang pertama politik. Asus bergantung
pada stabilitas politik di negara-negara tempat mereka beroperasi seperti Taiwan, basis utama, Cina bagian produksi, dan pasar global lainnya. Kebijakan perdagangan antar negara seperti perang dagang AS-Cina dapat mempengaruhi biaya impor atau ekspor komponen dan produk jadi. Yang kedua ada ekonomi, ketidakpastian ekonomi global seperti inflasi atau resesi dapat mempengaruhi daya beli konsumen dan permintaan produk. Sebagai perusahaan global, ASUS terpengaruh oleh nilai tukar mata uang yang dapat mempengaruhi biaya produksi dan keuntungan. Kenaikan harga semikonduktor dan komponen lainnya dapat meningkatkan biaya produksi. Yang ketiga, sosial, meningkatnya gaya hidup digital dan kebutuhan untuk kerja jarak jauh menciptakan permintaan tinggi untuk laptop dan perangkat keras berkualitas. Popularitas e-sport dan gaming di kalangan anak muda memberikan peluang besar bagi Asus untuk memasarkan produk ROG. Peningkatan kebutuhan perangkat untuk pendidikan daring adalah peluang untuk Asus memasarkan produk di segmen pendidikan. Yang keempat, teknologi. Industri teknologi berkembang pesat sehingga Asus harus terus berinovasi untuk tetap kompetitif. Adopsi teknologi seperti AI dan IoT menciptakan peluang bagi Asus untuk memperluas portofolio produk mereka. Yang kelima, environmental. Asus harus mempertimbangkan dampak perubahan iklim terhadap rantai pasokan dan operasional mereka. Banyak negara yang mendorong perusahaan teknologi untuk mengurangi jejak karbon mereka. Asus telah merespons dengan inisiatif keberlanjutan seperti Asus Green. Produk dengan efisiensi energi tinggi semakin diminati, menciptakan peluang sekaligus tantangan bagi Asus. Yang keenam, legal. Asus harus mematuhi undang-undang privasi data seperti GDPR di Eropa untuk memastikan produk mereka memenuhi keamanan, perlindungan atas paten dan merek dagang penting untuk mencegah pelanggaran oleh pesaing dan melindungi inovasi Asus. Kemudian ada analisis Porter's Five Forecast. Yang pertama ada ancaman pendatang baru. Industri teknologi memiliki hambatan masuk tinggi karena memerlukan investasi besar dalam R&D, infrastruktur, dan pengembangan merek. Asus memiliki keunggulan sebagai pemain mapan dengan reputasi global. Ancaman dari pendatang baru rendah. Kemudian ada kekuatan pemasok. Asus bergantung pada pemasok semikonduktor dan komponen lainnya, seperti Intel, AMD, dan Nvidia. Jika ada gangguan pasokan atau kenaikan harga, hal ini dapat mempengaruhi biaya produksi. Daya tawar pemasok sedang hingga tinggi. Kemudian ada kekuatan pembeli. Konsumen memiliki banyak pilihan dari pesaing seperti HP, Lenovo, dan Apple, sehingga mereka memiliki daya tawar tinggi. Konsumen sering sensitif terhadap harga, terutama di segmen menengah ke bawah. Meskipun Asus menawarkan nilai tambah melalui kualitas dan inovasi, daya tawar pembeli sedang hingga tinggi. Kemudian ada ancaman produk pengganti. Tablet, smartphone, atau perangkat cloud dapat menjadi pengganti untuk laptop dan PC di segmen tertentu. Asus menjaga relevansi dengan menawarkan produk inovatif yang memenuhi kebutuhan spesifik seperti gaming, kerja jarak jauh, dan pendidikan daring. Ancaman produk pengganti sedang. Kemudian persaingan dalam industri. Asus bersaing dengan merek besar seperti Lenovo, HP, Dell, dan Apple yang semuanya memiliki keunggulan kompetitif unik. Asus menggunakan inovasi ROG dan ZenBook untuk membedakan diri dari pesaing. Persaingan dalam industri tinggi. Analisis Prio. Satu, valuable. Asus dikenal dengan inovasi produk seperti dual screen laptop atau ZenBook Duo, gaming hardware kelas dunia atau ROG, dan motherboard berkinerja tinggi. Hal ini memberikan nilai besar bagi pelanggan dan membantu Asus memenuhi kebutuhan spesifik pasar. Status bernilai. 2. Rare. Asus memimpin dengan teknologi seperti perangkat dual screen dan laptop gaming dengan sistem pendingin canggih. Tidak banyak pesaing yang mampu meniru inovasi ini secara cepat. Status langka. Ketiga, inimitable. Asus memiliki tim R&D yang berpengalaman dan infrastruktur canggih yang mendukung pengembangan produk inovatif. Hal ini sulit ditiru oleh pesaing baru. Status susah ditukar. 4. Organis. Asus memiliki kontrol yang baik terhadap rantai pasokan dan proses produksi, memungkinkan mereka untuk mendukung keunggulan kompetitif melalui efisiensi biaya dan distribusi yang luas. Status terorganisir. Yang selanjutnya ada implementasi strategi. Yang pertama, inovasi produk yang berkelanjutan.
Langkah implementasi, meningkatkan implementasi dan IRI dan D untuk mengembangkan teknologi baru seperti AI, IoT, dan pengerangkat hybrid, meluncurkan inovatif secara berkala, misalnya laptop dengan teknologi layar lipat atau perangkat gaming dengan fitur unik. Fokus pada pengembangan produk ramah lingkungan seperti laptop dengan efisiensi energi tinggi dan bahan daur ulang. Hasil yang diharapkan meningkatkan daya tarik produk ASIS di pasar global, dapat memperkuat citra sebagai inovator teknologi. Yang kedua ada ekspansi pasar global. Langkah implementasi memperkuat kehadiran di pasar negara berkembang seperti India, Afrika, dan Asia Tenggara dengan menawarkan produk yang terjangkau tetapi tetap berkualitas. Menyesuaikan produk dengan kebutuhan lokal, misalnya laptop untuk pendidikan daring atau perangkat gaming yang hemat daya, membangun lebih banyak pusat distribusi dan layanan purna jual di wilayah-wilayah ini. Hasil yang diharapkan meningkatkan pangsa pasar dan pendapatan di wilayah yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi. Yang ketiga ada dominasi di segmen gaming. Langkah implementasi memperluas lini produk gaming ROG termasuk perangkat keras, peripheral, dan aksesoris. Meningkatkan kolaborasi dengan turnamen e-sport, komunitas gamer, dan streamer untuk membangun loyalitas merek. Meluncurkan produk gaming berbasis cloud untuk memenuhi kebutuhan pasar yang berkembang. Hasil yang diharapkan memperkuat posisi Asus sebagai pimpinan dalam segmen gaming global. Yang keempat ada diversifikasi portofolio produk. Langkah implementasi memasuki pasar baru seperti perangkat pintar untuk rumah atau bisa dibilang smart home atau teknologi wearable, mengembangkan solusi berbasis cloud yang mendukung kebutuhan kerja jarak jauh dan kolaborasi, mengintegrasikan produk Asus dalam satu ekosistem untuk meningkatkan pengalaman pengguna, misalnya integrasi antar laptop, smartphone, dan IoT. Hasil yang diharapkan mengurangi ketergantungan pada segmen laptop dan PC serta membuka sumber pendapatan baru. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.